Say that he gives us monuments instead of rice. Why do you consider it so important for your people to have monuments? Counter question. Why did the American government give the American nation the Washington Monument? You tell me. Why? Look it. For the mental figure of nation. Ide kebangsaan didengungkan Soekarno pada dunia. Monas adalah sebuah simbol lingga dan yoni, pengagungan terhadap unsur kelaki-lakian yang dinilai patriarkal di Indonesia, tapi juga yoni adalah mengagungkan perempuan Indonesia. Dan Bung Karno mengandung semua cita-cita luhur bangsa Indonesia. Monas ini sebagai sebuah simbol dari ujung semua karya puncak Soekarno. Medan Merdeka yang semula itu adalah Taman Raja atau Konings Plain, tempat di mana semua upacara yang mengagungkan Ratu Belanda berada di situ. Dengan kata lain, situs itu adalah situs kebanggaan atau simbol dari kolonialisme. Tapi Bung Karno melakukan yang berbeda. Untuk memberikan semangat Indonesia baru, Bung Karno menggubah Taman Raja itu dengan membuat sebuah titik perempatan yang namanya Catus Pade. Di dalam Jawa kuno itu adalah titik paling sakral untuk melakukan sesuatu. Bung Karno menancapkan tepat di tengahnya sebuah tugu yang namanya Tugu Nasional, menjadi tengaran manusia Indonesia baru yang modern. Titik nol Jakarta. Menyingkirkan imperialisme dengan menegakkan kekuasaan bangsa. Lingga Yoni, simbol dasar kesuburan yang hidup pada masa pra-sejarah Indonesia, dipilih menjadi model monumen nasional. Kesatuan harmonis yang saling melengkapi,
Dan ini harus terus menyala di dalam dada-dada anak bangsa. Maka api di puncak Monas adalah semangat yang tak pernah padam. Soekarno membidik Jakarta sebagai wajah Indonesia. Bagi Soekarno, Jakarta adalah panggung. Wajah-wajah Indonesia harus tampil di sini. Soekarno yang juga seorang arsitek menyalurkan ideologi-ideologi perjuangan dalam bentuk bangunan. Bangunan yang membangun semangat persatuan. Patung Dirgantara, atau orang lebih mengenalnya dengan Patung Pancoran. Patung ini menggambarkan manusia angkasa. Semangat keberanian bangsa Indonesia untuk menjelajah angkasa. Ditempatkan di lokasi yang amat strategis, menjadikan patung perunggu seberat 11 ton ini pintu gerbang menuju Jakarta bagi yang baru mendarat dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Bangunan-bangunan selalu mewakili keunggulan bangsa. Jati diri yang harus dimunculkan sebagai lecut anak bangsa untuk maju. Tugu selamat datang. Hotel Indonesia. Seluruh dunia, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan,
Saya sekarang tidak terutama kali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Sebuah konstruksi khusus temu gelang diminta khusus oleh Soekarno untuk melindungi tak hanya podium, namun juga penonton. Bangunan bersejarah lainnya adalah kompleks parlemen. Presiden Soekarno kala itu mendedikasikan gedung berbentuk kubah itu untuk CONEFO, Conference of the New Emerging Force, poros baru untuk dunia. Tentukan semangat menghapus segala bentuk penjajahan di muka bumi. Kini bangunan ini digunakan sebagai gedung parlemen. Sejak awal dan sampai detik terakhir, Bung Karno percaya apapun juga semua harus bersatu di dalam satu wadah. Karena kalau kita tercerai-berai, yang rugi bangsa kita sendiri. Bisa jadi neo-imperialisme dan neokolonialisme akan hadir lagi dan Republik Indonesia bisa terpecah. Dunia Barat dan Timur mulai mendengar gagasan-gagasan besar Soekarno. Pancasila mulai diperdengarkan di berbagai belahan dunia. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. May God give us Indonesia the Ketuhanan, friendship peri kemanusiaan, has ever demokrasi, dan keadilan sosial. Dalam persiapan untuk memerdekakan Indonesia itu tidak sampai situ tugas Bung Karno. Tapi Bung Karno tuh telah membuat konsep-konsep ketika Indonesia ini akan menjadi satu negara. Apa dasarnya? Bung Karno sudah berpikir dan kemudian sudah mendapat ilham yang akhirnya kita mengenal Pancasila yang kita akui sebagai dasar negara kita. Selain itu juga konsep-konsep
tinggal di rumah guru politik pertamanya.